Halo teman-teman semua, para pejuang psikosomatik dimanapun berada. Buat yang berbuka puasa, saya ucapkan selamat berbuka puasa. Hari ini kita mau berbicara tentang masalah kognitif ya, yang banyak ditanyakan oleh teman-teman berkaitan dengan apakah kalau saya ini mengalami masalah gangguan kecemasan psikosomatik, pikiran saya harus selalu berkaitan dengan cara saya mengelola pikiran tersebut. Artinya, saya harus melawan pikiran tersebut. Kebanyakan pasien bertanya seperti itu. Banyak diantaranya mengatakan, saya harus melawan ya pikiran seperti ini. Saya harus melawan overthinking saya. Saya harus membuat pikiran saya itu lebih positif. Caranya menghilangkan yang negatifnya ya. Atau mengatakan kepada diri saya bahwa itu nggak benar, itu nggak boleh gitu ya. Tapi pada dasarnya saya sudah melakukan itu ya, tapi kenapa nggak beres-beres, terus-terusan ada. Saya jadi kecewa. Banyak orang mengatakan demikian ya. Dan pada kesempatan kali ini kita mau berbicara lebih mendalam tentang hal tersebut. Dalam pengalaman lebih dari 15 tahun menangani kasus-kasus gangguan cemas psikosomatik seperti ini, pikiran ingin melawan pikiran negatif, pikiran ingin melawan overthinking, pikiran ingin melawan hal-hal yang seperti itu memang seringkali kita temukan. Nggak salah sebenarnya. Dan sebagian besar mungkin ada yang berhasil dengan cara seperti itu ya. Mereka mengatakan di berbagai pengakuan mereka di media sosial maupun pada saat diskusi atau komentar di video-video YouTube seperti ini, mereka mengatakan, ya saya sudah berhasil tuh melawan pikiran negatif saya. Tapi sebagian lagi tidak berhasil dan kelihatannya menurut mereka tidak berhasil sama sekali gitu cara seperti itu. Lalu apa sebenarnya yang perlu ditawarkan? Kalau kita melihat, saya pernah membuat video ini beberapa tahun yang lalu, yaitu bagaimana cara mengatasi pikiran negatif ini agar bisa lebih diterima. Ya, kok pikiran negatif diterima? Begini, dulu saya pernah membuat video bagaimana mengumpamakan serangan cemas panik itu sebagai seorang tamu yang datang ke rumah kita. Dan kalau tamu itu datang ya tentunya kan nggak mungkin dia nginep seharian gitu ya di rumah gitu, kecuali memang niat tamunya memang mau nginep gitu ya. Tapi sebagian tamu ya paling beberapa menit, 10 menit sampai jam gitu ya. Setelah itu dia pulang. Sehingga waktu itu kita umpamakan bagaimana kita mengumpamakan serangan panik itu sebagai tamu yang datang yang hanya sementara. Dan setelah itu dia pergi. Dia tidak lagi bersama kita. Jadi dia akan pergi. Dengan kesadaran bahwa dia akan pergi, kita tidak akan merasa ketakutan. Dan namanya tamu, datang bertamu ke rumah tuan rumah yang masih tetap punya kehendak dan punya kemauan, bukan si tamunya tersebut. Jadi usahakan ketika dia datang, jangan sampai dia mengambil alih kita. Namun hal gini, ternyata di dalam prakteknya nggak segampang itu. Ketika orang mengalami serangan panik yang berulang dan menyebabkan dia tidak berdaya, pastinya timbul ketakutan yang luar biasa. Sehingga itulah kebanyakan dari kita menyarankan untuk berobat dulu. Untuk mengatasi serangan panik berulangnya, ketika makan obat dia tidak lagi mengalami serangan panik dan timbul rasa kepercayaan diri, bagaimana kita bisa mengelola perasaan dan pikiran negatif tersebut. Nah, ini yang menjadi salah satu hal penting ya buat kita supaya kita bisa mengelola pikiran ketika serangan panik datang. Ini salah satunya saja. Hal lain yang sering diucapkan adalah bagaimana kita melawan negatif di dalam pikiran-pikiran kita, atau bagaimana kita mengurangi perasaan-perasaan negatif tersebut. Kayaknya kok nggak bisa, dia automatic thinkingnya itu terus datang, kayaknya nggak bisa dikelola gitu. Seolah-olah tuh udah meresap di dalam pikiran si pasien tersebut. Nah, kita sarankan ada baiknya teman-teman itu sudah tidak lagi fokus pada bagaimana menghilangkan
melawan pikiran negatif, tetapi lebih banyak mencoba menciptakan hal-hal yang baik. Ya, misalnya pada saat serangan panik, di dalam salah satu buku Rick Hanson, Resilience judulnya, menyarankan untuk kita itu punya kemampuan untuk mengambil suatu keadaan, situasi di masa lalu yang membuat kita nyaman. Anda bisa pilih, misalnya rumah, kemudian juga keadaan tertentu, misalnya saat lagi di gunung, Anda sedang menikmati pemandangan, dan kemudian juga Anda menikmati suasana sunset misalnya, ya, atau suasana sunrise gitu ya. Dan ketika itu Anda merasa damai, tenang, tentram gitu ya. Atau hal-hal kecil seperti saat bermain bersama dengan keluarga, atau saat bersama di rumah nenek waktu zaman kecil gitu ya. Dimana waktu itu diberikan makanan yang sangat disukai oleh teman-teman ya, dan kemudian itu menjadi pengalaman yang sangat luar biasa, bahagia gitu ya. Itu hal-hal yang bisa diambil di dalam buku Rick Hanson, Resilience, dianggap sebagai refugee, yaitu tempat di mana kita bisa bernaung saat kita merasakan perasaan yang tidak nyaman atau kecemasan yang luar biasa. Yang lain daripada itu adalah kita belajar untuk mencoba menenangkan pikiran itu sendiri. Ya, jadi tidak heran ya banyak yang mengatakan Anda harus berolahraga. Regularitas dari olahraga itu bukan hanya menyehatkan untuk jantung, tetapi juga untuk pikiran. Jadi pikiran itu berupaya untuk mencoba menjadikan dia suatu kondisi yang saling berkaitan antara mind and body. Jadi pikiran dan cardio system. Kemudian juga ada beberapa orang yang sering mengatakan bahwa ketika mereka sedang berolahraga, mereka fokus, mereka tenang, timbul rasa bahagia karena hormon endorfinnya. Kemudian juga ada yang berkaitan dengan bagaimana ya menciptakan suasana tenang, damai di dalam kehidupan. Yang kita pernah bahas yaitu jangan terburu-buru, menyederhanakan kehidupan kita, melakukan hal-hal yang kita masih bisa kontrol. Jadi jangan terlalu banyak ngambil sesuatu itu semuanya mau diambil gitu ya. Tapi harus fokus pada satu hal. Satu, one by one. Banyak orang akan mengatakan, saya nggak bisa melakukan itu karena pekerjaan saya banyak, pekerjaan kantor saya menumpuk, saya harus tuntutan seperti ini, harus begini, harus begitu gitu ya. Saya yakin juga tidak semua. Makanya ada banyak cara. Tadi cara resilience, menciptakan refugee ala Rick Hanson, kemudian juga cara mengatasi pikiran negatif dengan kognitif terapi, misalnya dengan mencoba men-challenge hal-hal negatif yang ada. Ya, itu juga boleh, masih bisa melawan. Itu kan tadi juga di awal kita udah bilang. Tapi ketika tidak bisa lagi men-challenge negatif thinking yang kita ada, maka kita bantu dengan menciptakan banyak hal-hal positif yang bisa membuat kita jauh lebih baik. Jadi itu hal-hal yang perlu dipahami sama teman-teman semua. Karena terkadang beberapa pasien mengatakan kesulitan untuk mencapai suatu hal yang positif. Tapi karena dia berupaya melawan hal-hal negatif. Ini bukan balancing negatif sama positif kan. Ini hal yang bisa membantu kita lama-lama otak kita itu menjadi lebih tenang. Karena begitu banyak hal-hal yang positif yang lebih banyak. Dan ketika otak kita tenang, amigdala kita tenang, maka dengan sendirinya nggak usah dilawan, paniknya akan hilang, cemasnya akan hilang, psikosomatiknya akan berkurang, atau bahkan hilang sama sekali. Jadi inilah keterkaitan yang tidak bisa kita pungkiri sebagai salah satu hal yang penting untuk mencapai kestabilan di dalam keadaan kita melawan, dalam tanda kutip, rasa cemas kita. Ada hal yang penting yang perlu digarisbawahi adalah ketika kita bisa embracing secara sadar. Itulah mengapa mantra kita itu ada sadarnya. Kita memeluk situasi tersebut sebagai situasi kesadaran kita. Karena apa? Karena kalau kita merasa itu asing atau merasa itu bagian di luar dari kita, kita akan nggak pernah berhenti merasakan bahwa ini harusnya nggak ada, ini harusnya nggak usah terjadi pada saya. Jangan seperti demikian. Karena kalau kita demikian,
kita akan merasa semakin cemas. Kalau kita ingin melawan, pasti ada yang kalah. Entah rasa cemas itu yang kalah, atau kita sendiri yang kalah. Dan seringkali belakangan kebanyakan kita yang kalah kalau kita masih belum siap. Demikian, mudah-mudahan uraian singkat ini bisa membantu mengingatkan kembali teman-teman semua para pejuang psikosomatik untuk bisa tetap membantu diri dengan menciptakan hal-hal positif yang lebih banyak, melakukan hal-hal yang positif yang lebih banyak, melakukan hal-hal yang menenangkan, mengademkan jiwa kita, supaya kita bisa membantu menenangkan sistem saraf pusat kita, amigdala kita, tentunya dengan kesadaran yang baik. Semoga semua makhluk berbahagia. Salam ikhlas, sabar, dan sadar. Salam sehat jiwa. Bye-bye.